Seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri sebelum kebaktian dimulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga pembacaan Pancasila. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita bacakan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk berjemaat. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini bisa berbakti. Mari kita bawa hati kita datang pada Tuhan. Sebelumnya mari kita doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan kebaktian minggu, Engkau beri kesempatan kami bisa melaksanakan itu semua karena kemurahan Engkau. Biarlah kami saat ini menyiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jemaat saat ini siapkan hati kami Bapa. Jauhkan pikiran-pikiran dari luar. Saat ini kami konsentrasi untuk berbakti kepada Engkau. Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik pemain musik, BL Singer, LCD, dan juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan dari awal hingga akhir kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah penyembahan. Mari kita pujikan pujian ini, kita bawa dalam hati kita. Hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku. Pujian dan syukur.
syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar kita ada karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku jemaat bersama-sama dengan lembut kita pujikan. Hidupku, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Amin. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku, amin, berharga. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Biarlah segenap hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku tahu
tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kita persembahkan. Hidup kita adalah penyembahan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Bahwa hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan kita Yesus. Kita sembah Dia. Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kita mau lari kemana saat ini? Kita hanya datang pada Tuhan Yesus melalui penyembahan-penyembahan kita. Kita datang pada Tuhan. Dunia tidak bisa menjamin apapun juga. Hanya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Datang pada Dia saat ini, sembah, haleluya. Sembah. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi Engkau. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Haleluya.
hidupku, amin. Segenap hidupku bersama, Segenap hidupku, amin. segenap hidupku bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segenap hidup kami persembahkan melalui penyembahan kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita tempat ini. Haleluya, amin. Mari kita berlari menuju harapan di depan kita. Kita tinggalkan yang di belakang kita. Haleluya. Masa laluku tadi saudaramu, amin. Semua gagalku tadi tebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Haleluya. Masa laluku telah saudaramu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Amin. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Haleluya. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah. Tiba saatnya sebentar lagi kita mendapatkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita pujikan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ada karena Engkau. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan. Amin. Semua karena cinta-Mu, ini hidupku. Pimpin jalanku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Pimpin jalanku Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Tiada satupun, tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu, ini hidupku. Pimpin jalanku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta. Ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku. Amin. Pimpin jalanku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama-Mu. Yesus pegang, Yesus pegang. Sebentar lagi firman Tuhan disampaikan. Kita minta Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Melalui firman-Mu Bapa. Hanya itu yang bisa kami terima Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus.
Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup kami, Tuhan. Yesus, pegang erat tangan kami, jemaat-Mu, Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Mungkin meskipun kami, Tuhan, melupakan, tapi Engkau tidak melupakan kami, Bapa. Saat ini sebentar lagi firman akan disampaikan, Tuhan. Buka hati kami saat ini mendengarkan firman. Melalui firman ini bisa menguatkan hati kami, Tuhan. Bisa menguatkan jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit dihiburkan, disembuhkan. Tuhan, yang susah dihiburkan melalui firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan. Biarlah melalui mulut hamba-Mu Roh Kudus sendiri campur tangan, membuka firman untuk kami semua. Jadi air hidup, jadi air kehidupan bagi kami sehari-hari, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memberkati kami semua, Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, kita semua adalah anak raja di segala raja. Semua jemaat yang saya cintai, Gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup di Jember, bersama adik saya yang saya cintai, Pastor Sefanya Rahmat, bersama keluarga. Dan di dalam keluarga kita bersama saya dan keluarga saya, Pastor Yakob Rahmat, di dalam keadaan sehat semua. Setiap keluarga-keluarga kita, jangan takut, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarpun hidup di dunia ini penuh tantangan, penuh dengan peperangan, apalagi situasi pandemi COVID-19 ini, tapi hati kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebab tidak ada pertolongan lain di luar Tuhan Yesus, tidak ada. Sudah terbukti pertolongan yang besar, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang ajaib, yang maha kuasa, datang dari satu sumber segala-galanya, yaitu Allah yang besar dan dahsyat, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada kesempatan minggu pagi ini, ibadah mencari Tuhan, pada tanggal 8 Agustus 2021, saya percaya, saya bersama keluarga saya yang saya cintai, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua, saudara yang saya cintai, semuanya dalam nama Yesus, semua kita sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan, penyertaan, perlindungan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu menjadi kesukaan lagu saya ini, salah satu favorit lagu saya ini yang saya suka, dengan judul Ku Berserah Kepada Allahku. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sentral hidup kita, hanya kepada Dia penyerahan kita secara total. Bukan kepada dokter, bukan kepada uang, bukan kepada kekuatan siapapun, tidak ada kekuatan lain selain hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ku berserah kepada Allahku, haleluya. Di darat pun di laut menderu, haleluya. Tiada henti, amin, haleluya. Tak berhenti, haleluya. Bapa surga kami terus menjagaku, amin, haleluya. Ku berserah kepada Allahku, amin, haleluya. Di darat pun di laut menderu.
seru, haleluya, tiap detik, haleluya, tak berhenti, haleluya. Bapa surgawi Tuhan Yesus terus menjagaku, haleluya. Ku tahu benar, ku dijaga erat di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya. Di tapan gelap ku di dekat Tuhan Yesus terus menjagaku, amin, haleluya. Meski berjalan di lembah yang gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi Tuhan Yesus terus jagaku, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang erat, haleluya. Di gunung tinggi dan samudra, ku tahu benar, Kau Tuhanku, amin. Bapa surgawi Tuhan Yesus terus menjagaku. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41:10, jangan takut, karena Tuhan Allah besar menjaga kita, akan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, amin, haleluya. Ku tahu benar Tuhan Yesus bersamaku di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya. Di tapan gelap ku di dekat, Bapa surgawi Tuhan Yesus terus jagaku. Ku tahu benar, ku dijaga erat di gunung tinggi dan samudera. Di tapan gelap ku di dekat, Tuhan Yesus terus menjagaku, amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, tidak ada yang lain. Saya demi hari hati saya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia satu-satu. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya, oh, Tuhan Yesus jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di senap hidupku terus serta. Tuhan jaga selamanya, oh, Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di senap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya, amin, haleluya. Tiap hari, setiap saat saya mengundang hadirat Tuhan dalam hidup rumah tangga saya. Bersama Bapak Ibu semua, mari kita undang setiap hari, setiap saat. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita, tidak ada yang lain. Kita tidak pernah bosan, tidak boleh bosan. Berarti ada celah kalau kita bosan dengan Tuhan. Kalau ada celah, iblis masuk, Bapak Ibu. Apalagi saat ini situasi pandemi COVID-19. Harus kita tutup rapat. Makanya ada protokol kesehatan dari sisi horizontal. Tapi dari sisi vertikal, jangan ada celah. Kita bertutup rapat, ada pagar ilahi akan menyertai kita. Oleh itu ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari, saya mau sampaikan firman Tuhan pada saat ini, yaitu hidup yang berserah kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan, sentralnya hanya kepada Allah yang besar,
yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia penuh dengan peperangan. Mari saya mau baca. Biarpun singkat ini, 2 Tawil pasal 20. Dari ayat 1, 2. Nanti selanjutkan di ayat 3 dan ayat seterusnya. Supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Maka pentingnya kita beribadah kepada Tuhan biarpun ibadah online. Tidak ada masalah. Yang penting hati kita tidak selalu on contact dengan Tuhan. Selalu online dengan Tuhan Yesus. Kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita menjadi serikat dengan Tuhan. Kita senantiasa ambil hubungan akrab dengan Tuhan. Contoh, Henokh di dalam Alkitab di Kejadian pasal 5 ayat 24. Diangkat hidup bersama Tuhan karena bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saya sebagai hamba Tuhan bersama keluarga mengambil hubungan intim dengan Tuhan. Cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya mau baca di sini. Mari kita buka sama-sama 2 Tawil pasal 20 ayat 1, 2 dan seterusnya. Nanti saya akan bacakan, saya mau bahas sama-sama. Yang pertama, saya mau baca ayat pertama, 2 Tawil pasal 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Amin. Nanti saya mau bahas di ayat berikutnya. Lihat kita di sini firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kebenaran firman Tuhan menjadi makanan rohani buat kita. Saat ini banyak manusia hanya makanan jasmani, hidup sehat, itu hubungan horizontal. Tapi dua-duanya kalau kita mau selamat harus memiliki hubungan yang sehat, makanan sehat dua-duanya. Dari sisi horizontal kita jaga kesehatan, protokol kesehatan, tapi dari sisi vertikal yaitu hidup sehat dengan Tuhan, yaitu hubungan andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Lihat kita di sini, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan. Yosafat mendapat informasi ada laskar yang besar dari seberang. Coba nih, laskar yang besar berarti musuh besar. Saat ini Indonesia dan dunia menghadapi musuh besar, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga bukti nyata banyak korban, Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya kemarin saya dapat informasi satu keluarga semua kena COVID dan semuanya meninggal. Ada yang suami istri, bapak ibunya meninggal. Dan sehingga banyak anak sudah ditinggalkan ayah dan ibunya. Secara manusia kita sedih, sangat-sangat sedih. Berapa ribu saat ini bapak ibu di Indonesia sudah anak yatim piatu ditinggal orang tuanya karena kena pandemi COVID-19 yang mematikan. Oleh karena ini fakta bapak ibu. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa kita minta bantuan? Kepada siapa kita berseru? Bukan kepada dokter. Dokter juga banyak mati Bapak Ibu. Banyak rekan-rekan saya sedih. Karena saya nggak dengar ada teman-teman saya yang sudah lama tidak jumpa. Saya telepon kemarin. Kenyataan istrinya cerita kepada saya. Sekeluarga kena COVID. Dan suami yang bersangkutan sudah meninggal. Dipanggil Tuhan pada bulan yang lalu. Coba. Sudah banyak rekan hamba Tuhan, anak Tuhan semua manusia satu persatu kena COVID virus. Jadi saya sampaikan virus COVID ini seperti iblis, Bapak. Seperti iblis. Iblis kan berkata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi tubuh, pencuri, pembunuh, membinasakan itu dia tiga aspek. Tubuh, jiwa dan roh. Jadi tubuh dan jiwa rohnya kena semuanya itu. Tubuhnya sakit, tidak bisa napas, tidak bisa makan. Jiwa pikirannya stres. Hatinya juga saudara. Kalau tidak ada firman Tuhan. Hati menjadi bimbang. Hati menjadi kacau. Semua jadi keluarga kacau karena serangan dari iblis. Tapi saat ini kita fokus kepada Tuhan. Mari kita jawaban. Yang pertama jawabannya menghadapi laskar besar. Menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Yosafat menghadapi peperangan. Di ayat ketiga dikatakan. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan. Nah ini penting. Setiap keputusan yang kita ambil itu menentukan langkah kita. Kalau keputusan yang salah, langkahnya salah, hasilnya salah. Tapi kalau keputusan yang benar, keputusan yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu keputusan yang benar, maka Allah turun tangan. Yang pertama, coba kita lihat sini. Ayat yang ketiga, kita manusiawi, kalau kita punya perasaan takut itu manusiawi. Maka Tuhan katakan janganlah takut. Sebab Tuhan berfirman pula di dalam 2 Timotius pasal 1 dikatakan jangan kita Tuhan memberikan kita bukan perasaan takut. Coba kita buka. Dalam 2 Timotius
Penting Bapak Ibu. Kan makin penting kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, andalan kita pada kekuatan kita. Coba kita lihat. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Mari, harus ada di dalam diri kita suatu kekuatan membangkitkan semangat kita untuk maju, semangat untuk menang. Kenapa? Andalkan Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, dalam 2 Tawarsal 20 ayat 3 dikatakan, pada waktu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini penting, saya tidak pernah bosan Bapak Ibu untuk selalu mencari Tuhan. Karena begitu saya keluar kata-kata Tuhan, berarti libatkan Tuhan. Berarti Bapak Ibu kalau mendengar tentang Tuhan, libatkan ngomong tentang Tuhan. Tuhan, karena tidak boleh dicelah. Oleh karena itu saya selalu tidak pernah bosan, 24 jam selalu tiap detik saya katakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan manusia, bukan uang pada kekuatan, dan tidak ada. Tapi nomor 1 sampai yang terakhir selalu berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sebab Yesus Tuhan adalah Alfa dan Omega. Itu harus ada di dalam diri kita. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah pesimis. Tapi andalkan Tuhan, Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan turun tangan. Maka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, kamu diam saja, Tuhan yang berperang ganti kamu. Kalau kita andalkan Tuhan, apalagi saat ini di suatu pandemi COVID-19, kita hanya berusaha Bapak Ibu kepada dokter itu hanya usaha kecil, karena dokter tidak bisa memberikan jaminan. Pada waktu saya mendengar, saya dan membaca WhatsApp dari dokter kepada salah satu anak Tuhan. Dokter berkata, itu adalah usaha saya maksimal, sudah tidak bisa lagi. Usaha maksimal, itulah manusia. Manusia punya keterbatasan maksimal. Manusia punya limited, punya keterbatasan. Tapi Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada keterbatasan. Karena kemampuan Tuhan tidak terbatas. Kemampuan maha kuasa Tuhan yang luar biasa, sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna. Saya kalau udah berdoa kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, saya berlutut, saya taruh kepala di lantai, saya berkata, Engkau sempurna, pangkatnya sempurna, pangkat sempurna. Oleh karena itu kita harus mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan di ayat 4 sampai ayat berikutnya Bapak Ibu. Saya mau baca ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Nah, ini penting. Supaya yang kedua kita selalu ada rumah Tuhan, yang penting kita ada selalu berseru andalkan Tuhan. Dan yang kedua ada di rumah Tuhan, artinya mengambil persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal yang kupohonkan kepada Tuhan, selalu ada rumah Tuhan. Seperti adik saya Sefanya bersama keluarga saat ini ada di dalam rumah Tuhan. Bersama Bapak Ibu semua bersama saya ada di dalam rumah Tuhan. Berarti mengikatkan diri dengan Tuhan. Ketergantungan kita dengan Tuhan. Seperti Yosafat, dia mencari Tuhan di dalam rumah Tuhan. Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Coba ada rumah Tuhan. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Oleh itu dan berdoa. Jadi penting di sini mencari Tuhan di dalam rumah Tuhan untuk berdoa, andalkan Tuhan di atas segala-galanya dan berdoa berseru, tidak pernah berhenti Bapak Ibu, tidak berhenti. Dan berikutnya di ayat 12 di situ dikatakan pada waktu Yosafat berdoa yang pertama jadi yang jelas ya. Kita berserah total kepada Tuhan dengan mencari Tuhan, dengan berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Dan yang kedua, terus ada dalam rumah Tuhan. Dan yang ketiga di ayat 12 dikatakan pada waktu Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan. Dan di ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Berarti yang ketiga kita rendah hati di depan Tuhan. Mari kita rendah hati. Saya juga tidak punya kekuatan menghadapi pandemi COVID-19. Tidak punya kekuatan. Tanpa libatkan Tuhan, kita lemah saudara. Lemah. Kalau dia diserang COVID-19 sudah lemes, badan seluruh sakit. Saya dapat berita-berita dari teman-teman dan semua yang kena COVID. Ya. Di Jakarta banyak Bapak Ibu, saudara-saudara teman-teman ya. Terus ada keluarga dari istri saya juga meninggal Bapak ya. Ada. Kena COVID, suami istri meninggal semua. Coba nih. Ngeri Bapak Ibu. Jadi sekarang orang-orang pada umumnya saya katakan menantikan kematian. Jadi kalau kita lihat semua ini
menantikan kematian sebetulnya. Tapi bagi saya, bagi kita punya pandangan kepada Tuhan, bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kaitan sama Tuhan Yesus. Hati kita bukan dipanggil oleh COVID, minta maaf, bukan saudara. Tapi kita dipanggil sama Tuhan, kalau dipanggil Tuhan, masuk ke surga dalam nama Yesus. Benar saudara. Maka saya tidak pernah takut. Karena apapun saya berharap kepada Tuhan. Karena saya pernah liatin sama Tuhan surga Bapak Ibu tahun lalu. Maka hati saya tidak pernah takut tentang kematian. Tidak ada. Kenapa? Saya bukan kematian, tapi saya di surga. Pindah tempat. Di dunia hidup, di surga hidup. Kalau di dunia sifatnya sementara, tapi saya di surga selama-lamanya. Saya bukan menantikan kematian, Bapak Ibu. Tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Itu cara pandang kita sehat. Oleh karena itu dikatakan di sini. Kata Yosafat di ayat 12. Kami tidak punya kekuatan Tuhan. Berarti kita rendah hati. Dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Artinya pengharapan kita hanya kepada Yesus. Terus menerus. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti bersama Tuhan. Keadaan yang terjepit sekalipun. Keadaan yang sampai terpojok sekalipun tinggal satu titik. Katakanlah 99,9% diserang oleh iblis. Hanya 0,1% saja kita harus sama Tuhan. Maka 0,1% itu diambil alih sama Tuhan. Menghancurkan yang 99,9%. Lenyap dengan Yesus. Lenyap semua. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang maha mulia. Tak terbatas kuasa Tuhan. Silakan katanya. Laskar yang besar. Silakan pandemi COVID-19 menyerang setiap mana Tuhan. Tapi saya mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. COVID-19 dihancurkan dalam nama Yesus. Mati lenyap kau dalam nama Yesus. Dan kita mau sehat sempurna dalam nama Yesus. Kuasa yang besar menyertai. Sehingga kalau kita andalkan Tuhan, kita luar biasa dahsyat. Yos berikutnya yang keempat. Coba kita lihat di sini. Di ayat 15, ayat 18. Berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi yang keempat harus kita ada penyembahan kepada Tuhan, praise and worship bersama keluarga. Coba kita di sini bersama keluarga harus andalkan Tuhan bersama keluarga. Coba Bapak Ibu, saya mau baca di ayat 13 ya, nyambung Bapak ya. Di ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di depan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Mari Bapak Ibu, di saat kita punya pergumulan situasi saat ini pandemi COVID-19, mari kita andalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita banyak berdoa, kita rendahkan hati kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Tapi juga bersama keluarga, ajak istri, anak semua berlutut di hadapan Tuhan. Adakan mezbah dengan Tuhan. Terus yang kelima dikatakan di sini, untuk kita memuji Tuhan di ayat 21. Dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Jadi jangan bersungut-sungut, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Adakan praise and worship, selalu memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, maka perkara besar terjadi. Ayat 22 dikatakan demikian, ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Virus COVID-19 mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau kita andalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, perkara besar terjadi. Jangan pernah takut. Jadi di sini jangan takut, tapi kita berseru kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Yesus satu-satunya yang besar, Tuhan yang dahsyat. Saya kasih ayat penutup di dalam Mazmur pasal 60 14. Coba gitu. Sebagai penutup, Mazmur 60 14. Supaya senantiasa kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya dan selalu berseru, jangan pernah berhenti, berserah total kepada Tuhan. Silakan Bapak berharap ada dokter supaya kita berdoa. Kalau kita sakit, dokter silakan, gak ada masalah. Tapi nomor satu, supaya segala dokter Yesus kita undang. Kalau undang Yesus, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah, perkara besar terjadi. Jadi undang pun dokter pun, undang obat pun, tetap kita berserah sama Tuhan. Supaya Tuhan kuduskan obat. Tuhan berikan hikmat para dokter. Karena ilmu dokter juga dari Tuhan. Obat-obatan semua dari Tuhan. Kita semua dokter juga lahirkan dari bayi tadi. Tidak ngerti apa-apa kan. Tapi kita bisa ngerti obat. Dikasih kepintaran. Diizinkan sama Tuhan itu jadi dokter. Karena Tuhan itu ingin dengan segala cara menghadapi iblis setan ini. Cara Tuhan berarti luar biasa. Cara Tuhan dahsyat. Maka lu sebagai penutup. Mazmur 60.
Ayat 14 demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Lawan kita siapa? Virus COVID-19, iblis. Itu sama dengan iblis. Dihancurkan dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Haleluya. Mengalahkan segalanya untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Semua ada jalan kemenangan bersama Yesus. Kita menang. Haleluya. Yesus Raja yang ajaib, Tuhan Juru Selamat kita semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak, jadi pemenang. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Kita menang semuanya. Kita sanggup mengalahkan musuh. Amin. Haleluya. Yesus Allah yang besar, Tuhan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Kita semua puji nama Tuhan. Semua kita diberkati. Amin. Haleluya. Saya semangat. Biarpun ada kata-kata yang keluar dari hati saya, karena saya semangat cinta Tuhan Yesus. Tuhan akan jaga, lindungi Bapak Ibu semua. Mari kita mau sama-sama berdoa. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati keluarga yang saya cintai. Adik saya cintai, Pastor Stefania Rahmat bersama keluarga. Bersama seluruh Bapak Ibu Saudara semua. Semangat kita di dalam Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Lihat itu firman Tuhan di dalam 2 Taufik pasal 20. Mata kita tertuju kepada Yesus. Dan kita menyanyi pujian bersama keluarga kita. Praise and worship bersama Tuhan. Maka Tuhan hancurkan itu segala musuh kita. Sebab Tuhan kita Allah yang besar. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senapi hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senapi hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa Indonesia kami cintai Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu tolong pandemi COVID-19 berhenti dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Kau turun tangan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga semua orang bertobat, kembali minta ampun sama Tuhan. Dan kuasa Tuhan mujizat akan dinyatakan. Juga kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit karena COVID, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Keluarga hamba yang kami cintai, semua bersama keluarga Bapak Ibu semua sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan dalam nama Yesus. Sebab Engkau berfirman, dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan yang besar, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak lawan kami. Pandemi COVID-19 itu musuh kami, virus, iblis semua dihancurkan dalam nama Yesus. Sembuh sehat sempurna seluruh jemaat Kristus Hidup Jember bersama Pastor Stefania Rahmat, adik saya bersama keluarga, bersama saya keluarga Pastor Yakub Rahmat, semua kami semua sehat sempurna di dalam penjagaan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Kami mempertaruhkan iman kami hanya kepada Yesus. Kami berpasrah total kepada Tuhan, sebab kuasa-Mu yang dahsyat akan turun tangan dan kehendak-Mu yang sempurna jadi dalam hidup kami, supaya kami tidak melangkah menurut kehendak kami, tapi melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu budimu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Sefa Rahmat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Semua diberkati Tuhan. Semangat kita bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin, puji Tuhan. Selamat ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.